Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Pak cintai, bertemu lagi dengan Pak Agus dalam mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyah. Pada pembelajaran kali ini Pak Agus tidak akan memberikan materi baru, tapi akan memberikan video pembahasan tentang latihan soal pendidikan kemuhammadiyahan. Penilaian harian mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan itu cuma terdiri pada satu bab. Apa itu? Tentang tapak suci. Di situ ada sejarah tapak suci, ada arti lambang tapak suci, dan sebagai wawasan adalah jurus dalam tapak suci. Yang kemarin videonya sudah Pak Agus buat di 2 pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas latihan soal. Pak Agus cuma memberi 10 soal yang berbentuk pilihan ganda. Pak Agus berharap meskipun 10, anak-anak semuanya menjawabnya juga yang serius, jangan sampai karena pilihan ganda jawabannya menghitung kancing dan bantik sehingga diban jadi ya. Nggak dibaca soalnya, nggak dipahami. Dan kalian juga boleh membuka buku atau membuka video yang sudah Pak Agus jelaskan, jadi masih bisa melihat. Tapi ketika penilaian harian yang sesungguhnya kalian tidak dapat. Oke, 10 soal pertama kita mulai ya. Soal yang pertama, ya, ini soalnya. Organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang seni bela diri adalah pilihan pertama A. Tapak Suci, B. Hizbul Waton, C. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, D. Pemuda Muhammadiyah. Jawabannya A. Tapak Suci, karena tapak suci adalah ortom yang bergerak dalam seni bela diri. Ortom ada 7 ya. Hizbul Waton itu bidang kepanduan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang pelajar SMP SMA. Terus Pemuda Muhammadiyah itu ya bergerak dalam kepemudaan. Jadi yang fokus pada seni bela diri adalah tapak suci. Jawabannya A. Soal yang kedua, Ortom atau organisasi otonom Tapak Suci Putra Muhammadiyah didirikan di kota A. Surakarta, B. Yogyakarta, C. Jakarta, D. Surabaya. Masih ingat bahwa pendiri Tapak Suci adalah A. Dimyati dan M. Wahib. Itu dari mana? Dari Kauman. Kauman itu di mana? Kauman itu di kota Yogyakarta. Jadi Tapak Suci didirikan di kota Yogyakarta atau Yogyakarta. Jawabannya B. Terus soal yang ketiga, kalian suruh mencermati. Ada 4 tokoh yang disajikan dalam soal ini. Pertama A. Dimyati, yang kedua M. Wahid, yang ketiga Jenderal Sudirman, yang keempat Amin Rais. Tokoh yang mendirikan Ortom Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah A. 1 dan 2, A. Dimyati dan M. Wahid, B. 1 dan 3, A. Dimyati dan Jenderal Sudirman, C. 2 dan 3, M. Wahid dan Jenderal Sudirman, D. 3 dan 4, Jenderal Sudirman dan Amin Rais. Yang betul adalah A. Dimyati dan M. Wahid. Nah, itu pendiri pendekar Tapak Suci, murid dari Kiai Haji Busroh yang artinya mendirikan Ortom Tapak Suci. Kalau Jenderal Sudirman itu jenderal yang dididik oleh kepanduan Hizbul Waton, jenderal besar. Kalau Amin Rais adalah tokoh reformasi ya. Dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum Profesor Dr. Buya Shafi'i Ma'rif. Dan beliau terpilih pada Muktamar ke 43 dan 44 ya, di 43 di Aceh, 44 di Jakarta ya. Itu sebagai gambaran ya, biar tahu siapa kok Prof. Amin Rais, siapa Jenderal Sudirman ya. Terus yang keempat, perhatikan warna berikut ini: merah, kuning, jingga, ungu. Warna seragam Tapak Suci adalah A. Merah dan kuning, B. Merah dan jingga, C. Kuning dan jingga, D. Jingga dan ungu. Ingat,
anak-anakku kan sudah punya seragam. Warna seragam taksub itu cuma 2 ya. Warna dasar seragamnya itu merah dan ada pelisir-pelisir ya, pelisir di tangan kuning, di kaki kuning, dan di leher ini kuning. Jadi cuma ada 2 warna, warna merah dan kuning. Jawabannya A, merah dan kuning. Soal yang kelima, ada 4 pernyataan. Yang pertama, sedikit bicara banyak bekerja. Kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Yang keempat, kebaikan bagi orang yang bertakwa. Moto Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah sedikit bicara banyak bekerja. Itu salah satu lirik dari Marxisbul Waton ya, anak-anak masih ingat ya. Sedikit bicara banyak bekerja ya, itu moto dari Marxisbul Waton. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah arti dari semboyan pemuda, apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jelas itu karena pemuda Muhammadiyah itu bukan tapak suci. Terus dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah, itu adalah moto tapak suci ya. Terus di belakangnya biasanya ditambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terus yang keempat, kebaikan bagi orang yang bertakwa. Itu arti dari motonya NA, Nasihatul Aisyah, kumpulan pemudi atau mbak-mbak ya. Kalau bahasa Arabnya albirru manit taqwa ya, kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi moto tapak sucinya memang jelas. Yang C, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Ya, ini sering anak-anak baca ketika mengikuti latihan tapak suci mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Biasanya sebelum latihan tapak suci dimulai, kita berdoa dengan melafadzkan moto ini. Terus perhatikan nama jurus ya. Nah, ini ada jurus katak, jurus Garuda, jurus lembu, jurus gajah. Yang jurus dalam ortom tapak suci adalah ya, Pak Agus ingatkan, jurus dalam tapak suci itu ada 8 ya. Semoga masih ingat. Yang pertama jurus katak ya. Ada gerakan katak melempar tubuh ya, katak atas, katak bawah, tangkisan katak. Yang kedua lembu ya. Yang ketiga naga. Yang keempat merpati. Yang kelima harimau. Yang keenam ikan ya. Yang ketujuh raja wali. Yang 8 adalah mawar. Jadi mana masuk ya, katak masuk ya. Yang 1 Garuda tidak ada, adanya raja wali, berarti Garuda tidak masuk dalam jurus tapak suci. Lembu masuk karena ada tandukan lembu jantan ya. Terus gajah tidak ada, berarti 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya B ya. Arti warna merah pada lambang tapak suci adalah ya, merah jelas artinya keberanian. Option pilihannya A kesucian, B keberanian, C keagungan, D perdamaian. Yang betul adalah keberanian. Merah itu berani ya, tapak suci berani membela yang benar ya. Yang selanjutnya, seragam tapak suci Putra Muhammad diresmikan pada tahun A 1963, B 1964, D 1965, D 1966 ya. Kalau berdirinya tapak suci itu ditetapkan 1963, tapi seragamnya belum diresmikan. Jadi kalau milih jawaban A salah. Yang tepat adalah seragam tapak suci diresmikan pada konferensi nasional pertama, yaitu pada tahun 1966. Jadi diingat-ingat, itu seragam mulai diresmikan ya. Meskipun sudah dipakai belum diresmikan sebagai seragam tapak suci. Perhatikan pernyataan berikut ini: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang merupakan pedoman tapak suci Putra Muhammadiyah adalah, ingat, Muhammadiyah itu berpedoman pada 2, Al-Quran dan Al-Hadis ya.
Jadi sama, karena tapak suci itu anaknya Muhammadiyah atau ortumnya Muhammadiyah, pedomannya juga dua, Al-Quran dan Al-Hadis, berarti 1 dan 2. Soal terakhir ya, semoga masih ingat ya. Tapak suci putra Muhammadiyah didirikan pada tanggal A 29 Juli, B 30 Juli, C 31 Juli, D 1 Agustus. Yang betul adalah 31 Juli. Kemarin diperingati dengan membuat video tapak suci sang pendekar ya. Anak-anak bisa lihat di YouTube ya, ada video sejarah tapak suci yang sang pendekar. Dan insya Allah nanti Pak Agus akan berikan linknya ya, link video itu biar anak melihat bagaimana awal berdirinya tapak suci. Itu diperingati pas kemarin 31 Juli. Itu berdirinya tapak suci. Mungkin itu yang dari Pak Agus ya, tentang pembahasan tentang pendidikan kemuhammadiyah. Yang terpenting adalah selain kita tahu tentang tapak suci itu apa, sejarahnya gimana ya, pertanyaan mengapa kita harus bertapak suci, dan bagaimana kita membiasakan seni bela diri tapak suci dalam kehidupan kita, terutama di masa pandemi ya. Jurus-jurus yang sudah diberikan oleh para pelatih tapak suci tolong diingat kembali, dibuat olahraga di rumah biar anak itu tetap sehat. Saya yakin dengan, dan yang kedua, gerakan itu tidak lupa. Terima kasih dari Pak Gus, kurang lebihnya minta maaf. Kita bertemu kembali pada pembahasan pendidikan al-Islam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.